Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Saya Inyomar Rama Ananda Atnyana dengan NIS 1920100206. dan saya Naila Putri Salma dengan NIS 1920100217. Saya Rabi Arum Pratiwi dengan NIS 1920100224. Dan yang terakhir saya Muhammad Rafi Putra Pratama dengan NIS 192011012. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai apa saja yang terjadi dalam olahraga berkuda dalam sisi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Bisa dilihat di belakang kami ada seekor kuda betina berumur 5 tahun bernama Mandalika. Nah, kami akan melakukan penelitian terhadap Mandalika. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini percobaan Salah satu teman kelompok kita nanti lagi berkuda. kuda. Nanti kita bakal menghitung bagaimana dia meloncat, terus reaksi asam basa dari apa aja? Keringat dan proses pembakaran glukosa. Kata tarik, kantolin tugu. Sekarang kami akan menghitung tinggi dari rintangan yang biasa dipakai oleh orang yang berkuda. Mari kita hitung. Jadi biasanya mungkin kuda akan melompat dari jarak segini dan kita akan menghitung. Jadi kita ngitung mulai dari tanah banget ya. Dari tanah. Sudah Pak? Oh iya saya ngitung ya Pak. Lupa Pak. Itu. Kamu warna gini. Oh iya, jadi kita perlihatkan mungkin sekitar 1 meter. 1 meter, oke? Oke, bagaimana? Berapa jarak biasanya kuda Sudah melompat? Ya, berhasil melewati rintangan. Masih melangkangan dan apabila berapa jarak gagal melewati rintangan? Nah, biasanya itu kita sebagai rider itu kayak dikasih bantuan pole ini. Jadi fungsi dari pole ini itu sebagai penanda kapan kuda melakukan take off untuk jumping. Nah, sekira-kiranya itu dari jarak dari pole ke rintangan itu kira-kira 2 meter. Jadi kalau kuda mau berhasil jumping itu ngambilnya dari 2 meter sebelum rintangan. Bisa dihitung. Mari kita hitung. Jadi sesuai omongan Randi tadi, ini seperti yang kita lihat, ini benar sekali 2 meter. Ya. Oke, jadi 2 meter pas ya guys. Sekarang kami akan menghitung tinggi kuda untuk keperluan penelitian. Jadi perkiraan ini 160 cm ya guys. Oke, apa lagi? Udah, jadi tinggi kuda kisaran 160 cm. Saya Naila Putri Salma akan mengambil sampel dari keringat kuda untuk menghitung pH-nya. Setelah saya mengambil sampel dari keringat kuda, kami akan mencari tahu berapa pH-nya dan mengapa keringat kuda berbusa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Putri Salma dari kelas 12-2 absen 28 dengan NIS 1920100217. Perwakilan dari kelompok 16 akan menjelaskan mengenai hubungan larutan asam basa dan termokimia pada kuda. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai hubungan larutan asam basa pada keringat kuda. Di sini saya sangat penasaran kenapa sih keringat kuda itu berbusa dan berbeda dengan hewan lainnya, dan kami melakukan beberapa percobaan untuk mencari tahu alasannya. Kulit adalah organ terbesar pada kuda dan fungsinya hampir sama dengan manusia, yaitu mengatur suhu, memberikan penghalang, dan juga memastikan rasa sentuhan. Penting untuk dicatat bahwa kulit kuda lebih tipis daripada kulit manusia, yang membuatnya menjadi lebih sensitif. Kulit kuda memiliki pH rata-rata sebesar 6,3, sehingga kulit kuda sedikit asam. Namun, mengapa sih keringat kuda itu lebih berbusa daripada keringat hewan lainnya? Apakah besar pH dan sifat larutannya menjadi faktor keringat kuda berbusa? Karena itu kita akan mencari tahunya. Pertama-tama, jenis-jenis larutan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah larutan asam. Asam merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Asam juga dapat diartikan zat yang dapat memberi proton atau ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Nah, pada larutan asam ini terdapat dua jenis larutan asam, yaitu yang pertama ada asam kuat dan asam lemah. Jika suatu asam dilarutkan hingga hampir seluruh ion H+ dilepaskan, maka asam ini disebut dengan asam kuat. Dan jika ion H+ yang dilepaskan hanya sebagian kecil saja, maka asam ini disebut dengan asam lemah. Asam kuat dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan asam lemah hampir tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang kedua, ada larutan basa. Nah, larutan basa ini adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa memiliki pH lebih besar dari 7. Jika dilarutkan dalam air, akan terurai menjadi ion hidroksil atau OH- dan ion positif logam, tapi itu tidak selalu. Oleh karena itu, suatu basa dapat menghantarkan arus listrik. Terdapat dua jenis larutan basa, yaitu basa kuat dan basa lemah. Saat basa dilarutkan dan hampir seluruh ion OH- dilepaskan, maka basa itu disebut dengan basa kuat. Namun, jika hanya sebagian kecil OH- yang dilepaskan, maka basa itu disebut dengan basa lemah. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh dari larutan asam dan basa, yaitu yang pertama dari larutan asam ada asam asetat yang terdapat pada larutan cuka, asam askorbat yang terdapat pada jeruk, tomat, dan sayuran, kemudian ada asam sitrat yang terdapat pada jeruk, ada asam borat yang terdapat pada larutan pencuci mata, kemudian ada asam karbonat pada minuman berkarbonasi, kemudian ada asam klorida yang terdapat pada asam lambung dan obat tetes mata. Kemudian ada asam nitrat yang terdapat pada pupuk dan bahan peledak atau TNT. Nah, sifat-sifat asam juga ada banyak loh, yaitu yang pertama ada mempunyai rasa masam, contohnya misalnya seperti jeruk, kemudian ada dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, dapat menghantarkan arus listrik jika itu asam kuat, dan jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+, bersifat korosif terhadap logam, dan yang terakhir ada dapat menetralkan basa. Nah, di sini juga ada contoh-contoh dari larutan basa, yaitu yang pertama ada aluminium hidroksida yang terdapat pada sebuah deodoran, kemudian ada kalsium hidroksida yang terdapat pada sebuah mortar dan plester, kemudian ada magnesium hidroksida yang terdapat pada sebuah obat urus-urus, kemudian ada natrium hidroksida yang terdapat pada sebuah bahan sabun mandi. Nah, sifat-sifat basa juga ada banyak, yaitu yang pertama ada terasa licin jika terkena kulit, contohnya seperti sabun, kemudian dapat mengubah lakmus merah menjadi warna biru, kemudian dapat menghantarkan arus listrik jika itu basa kuat, dan apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksil atau OH-. Dan yang terakhir, sifat basa ini dapat menetralkan asam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai pH dan pOH. Nah, nilai pH dan pOH ini memiliki hubungan yang cukup menarik loh, karena jika pH dan pOH dijumlahkan, hasilnya akan selalu sebesar 14. Larutan asam dan basa memiliki derajat atau tingkat keasaman atau kebasaan yang diukur dalam pH dan pOH. Yang pertama ada pH. pH adalah derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan H+-nya larutan. Nah, nilai pH ini dapat dicari dengan rumus pH sama dengan min log H+. Makna nilai dari pH sebuah larutan yaitu yang pertama ada semakin besar H+, maka semakin kecil nilai pH-nya. Kemudian keasaman berbanding terbalik dengan nilai pH, sedangkan kebasaan berbanding lurus dengan nilai pH. Dan yang terakhir, larutan dengan pH kurang dari 7 akan bersifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, dan pH lebih dari 7 akan bersifat basa. Kemudian yang kedua ada pOH.
pOH adalah derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan OH-nya larutan. Nah, nilai pH ini dapat dicari dengan rumus pOH sama dengan min log OH-. Makna nilai pOH dari sebuah larutan yaitu yang pertama ada semakin besar OH-, maka semakin kecil nilai pOH-nya. Kemudian yang kedua ada kebasaan berbanding terbalik dengan nilai pOH, sedangkan keasaman berbanding lurus dengan nilai pOH. Dan yang terakhir, larutan dengan nilai pOH kurang dari 7 akan bersifat basa. pOH sama dengan 7 bersifat netral, dan yang terakhir pOH lebih dari 7 akan bersifat asam. Hubungan nilai pH dan pOH ini juga memiliki hubungan yang menarik. Jika H+ atau OH- sebesar 1 kali 10 pangkat min N, maka akan didapatkan pH atau pOH sebesar N. Dan jika H+ atau OH- sebesar A kali 10 pangkat min N, maka pH atau pOH adalah sebesar N min log A. Dan jika pH atau pOH sebesar N, maka H+ atau OH- akan sebesar 1 kali 10 pangkat min N. Nah, berikut ini adalah video percobaan saya saat mengukur pH dari keringat kuda. Yuk kita simak! Setelah kami mengambil sampel dari keringat kuda, di sini kami menyiapkan ada kertas lakmus berwarna merah dan kertas lakmus berwarna biru. Kemudian ada pH indikator. Kenapa kita mengambil sampel keringat kuda? Karena keringat kuda memiliki perbedaan yang cukup menarik dibandingkan dengan hewan lainnya, yaitu keringat kuda memiliki sifat yang berbusa. Dan kita akan mencari tahu kenapa sih keringat kuda itu bisa berbusa. Sekarang saya akan mencari tahu jenis larutan dari keringat kuda dengan menggunakan kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus biru. Setelah saya melakukan percobaan dengan kertas lakmus merah dan biru, saya mendapatkan hasil bahwa kertas lakmus merah berubah menjadi berwarna biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap warnanya yaitu warna biru, yang membuktikan bahwa keringat kuda memiliki sifat yang basa. Untuk lebih spesifiknya, saya akan membuktikan bahwa pH kuda memiliki pH yang di atas 7 yang merupakan salah satu sifat dari larutan basa. Setelah melakukan percobaan menggunakan pH indikator, saya mendapatkan hasil bahwa keringat kuda memiliki pH sebesar 9 yang membuktikan bahwa keringat kuda bersifat basa. Setelah mencari tahu sifat larutan dan besar pH dari keringat kuda, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, berdasarkan percobaan dapat ditarik kesimpulan bahwa keringat kuda memiliki sifat basa, karena kertas lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Dan setelah menghitung pH dari keringat kuda menggunakan pH indikator, didapatkan bahwa keringat kuda memiliki pH sebesar 9 atau lebih dari 7 yang merupakan salah satu sifat dari larutan basa. Kemudian dengan rumus pH ditambah pOH sama dengan 14 dapat disimpulkan bahwa keringat kuda memiliki pOH sebesar 5 dengan cara memasukkan pH yang didapat yaitu 9 ditambah pOH sama dengan 14 maka didapatkan pOH sebesar 5. Dan dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH- didapatkan bahwa OH-nya sebesar 10 pangkat min 5 dengan cara memasukkan pOH ke dalam rumus tersebut yaitu 5 sama dengan min log OH- sehingga didapatkan OH-nya sebesar 10 pangkat min 5. Hal ini membuktikan salah satu makna nilai pH larutan basa yang menyatakan bahwa semakin besar OH- maka semakin kecil nilai pH-nya adalah benar. Nah, jadi jika seekor kuda banyak berkeringat, nilai pH dapat meningkat hingga 9, yang mendorong lingkungan di mana bakteri dan jamur berbahaya dapat tumbuh. Karena itu, sangat penting loh untuk kita mencoba mengembalikan pH ke normal secepat dan sedekat mungkin ke netral. Lingkungan basah juga merupakan alasan mengapa keringat kuda lebih berbusa daripada keringat manusia atau hewan lainnya. Nilai pH adalah alasan mengapa Anda harus mengetahui jenis produk apa saja yang Anda gunakan pada kuda Anda. Kebanyakan sabun dan beberapa surfaktan bersifat sangat basa yang memiliki pH mulai dari 9 hingga 12. Sedangkan di sisi lain, sebagian besar produk perawatan manusia mencantumkan nilai pH sebesar 5,5 sedikit di bawah pH kuda. Jika Anda menggunakan terlalu banyak produk perawatan kulit di luar jangkauan pada kuda Anda,
kulit mungkin mulai tidak berfungsi karena tidak dapat kembali ke keadaan semula. Ironisnya, kita menghadapi konsekuensi yang sebenarnya kita coba hindari dengan menjaga agar kuda tetap bersih. Bulu menjadi kusam, kulit tidak sehat, dan jamur serta bakteri mulai berkembang. Sederhananya, semakin banyak racun yang kita gunakan, semakin banyak racun yang diserap ke dalam sistem kuda, sehingga melemahkan sistem kekebalan tubuh kuda. Selain hati, kulit juga sangat bertanggung jawab kok untuk pelepasan racun dari dalam tubuh. Kuda bisa mendapatkan penyakit kulit yang berbeda. Penyakit kulit tidak menular adalah ruam, jelatang, atau gatal-gatal. Penyakit kulit menular disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Kemudian, saya akan mencari tahu berapa sih kenaikan suhu badan kuda saat pembakaran glukosa terjadi pada kuda kami yang bernama Mandalika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari glukosa itu sendiri. Glukosa adalah salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan. Bentuk alami atau deglukosa disebut juga dekstrosa, terutama pada industri pangan. Glukosa yang memiliki rumus molekul C6H12O6 dan berat molekul sebesar 180,18 adalah heksosa monosakarida yang mengandung 6 atom karbon. Glukosa merupakan aldehida yang mengandung gugus CHO, 5 karbon, dan 1 oksigen yang membentuk cincin yang disebut cincin piranosa, yaitu bentuk paling stabil untuk aldosa berkarbon 6. Dalam cincin ini, tiap karbon terikat pada gugus samping hidroksil dan hidrogen, kecuali atom kelimanya yang terikat pada atom karbon ke-6 di luar cincin, membentuk suatu gugus CH2OH. Bentuk siklik dari glukosa ini sendiri yaitu pentosa dan heksosa dapat membentuk struktur siklik melalui reaksi gugus keton atau aldehida dengan gugus OH dari atom C asimetrik terjauh. Glukosa membentuk hemiasetal intramolekular sebagai hasil reaksi aldehida dari C1 dan OH dari atom C5, dinamakan cincin piranosa. Kemudian saya akan menjelaskan proses glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan, adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosine trifosfat atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Nah, untuk mencari tahu perubahan suhu yang terjadi pada kuda kami, tentu saja ada kaitannya dengan termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang memperhatikan aspek suhu dalam reaksi. Dalam konsep termokimia dalam reaksi, terdapat istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Contohnya seperti keadaan zat, reaksi, dan perubahan zat. Nah, sistem ini tuh terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada sistem terbuka, yaitu sistem dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Kemudian yang kedua ada sistem tertutup, yaitu sistem dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tidak dengan pertukaran materi. Dan yang terakhir ada sistem terisolasi, yaitu sistem tidak dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Kemudian lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem, contohnya seperti alat-alat, wadah, tabung reaksi, dan udara. Nah, untuk menentukan entalpi reaksi ini bisa ditentukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama ada menggunakan kalorimetri, kemudian menggunakan hukum Hess atau penjumlahan, kemudian yang ketiga ada menggunakan data entalpi pembentukan, dan yang terakhir ada menggunakan data energi ikatan. Dengan mengukur perubahan suhu, kita dapat menentukan jumlah energi kalor reaksi dan entalpi reaksi. Nah, untuk menentukan jumlah energi kalor reaksi ini dengan cara M dikali C dikali delta T, di mana M adalah massa zat, C adalah kapasitas kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Sedangkan entalpi reaksi dicari dengan cara min Q reaksi yang udah dicari sebelumnya per jumlah mol. Nah, kita mengaplikasikan rumus tersebut dengan cara mencari tahu berapa sih kenaikan suhu kuda saat pembakaran glukosa terjadi. Nah, saat survei kami mendapatkan bahwa glukosa yang terkandung pada makanan kuda atau pelet kuda sebesar 18.000 mg atau sebesar 18 gram. Dengan menganggap semua glukosa terurai menjadi air dan karbon dioksida, serta semua kalori yang dihasilkan digunakan menaikkan suhu badan seekor kuda dengan berat badan kuda sebesar 300 kg dan kapasitas kalor spesifik sebesar 3,5 yang mengkonsumsi 18 gram glukosa dan massa atom relatif C sebesar 12, O sebesar 16, dan H sebesar 1. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu yang pertama menuliskan diketahui
dari data yang kita dapatkan dan yang diketahui dari soal, yaitu yang pertama ada massa glukosa sebesar 18 gram, kemudian kita harus mencari tahu massa molekul relatif dari glukosa. Nah, karena rumus molekul glukosa itu C6H12O6, jadi kita mendapatkan rumus bahwa 6 dikali massa atom relatif C ditambah 12 dikali massa atom relatif H ditambah 6 dikali massa atom relatif O. Sehingga didapatkan 6 dikali 12 ditambah 12 dikali 1 ditambah 6 kali 16. Nah, jadi di sini 6 dikali 12 hasilnya 72, kemudian 12 dikali 1 hasilnya 12, kemudian 6 dikali 16 hasilnya 96, sehingga 72 ditambah 12 ditambah 96 akan menghasilkan massa molekul relatif glukosa sebesar 180. Kemudian diketahui juga massa pada kuda yaitu 300 kg yang harus kita ubah dulu ke dalam satuan gram, yaitu menjadi 300 dikali 10 pangkat 3 gram. Kemudian diketahui juga pada soal kapasitas kalor spesifik yaitu sebesar 3,5 dan delta H sebesar minus 2820 kJ. Nah, karena kita di sini mencari tahu kenaikan suhu kuda saat pembakaran glukosa terjadi, jadi yang ditanya itu adalah delta T. Nah, pertama-tama yang harus kita cari yaitu mol dari glukosa itu sendiri. Nah, rumus dari mol itu yaitu adalah massa per massa atom atau massa molekul relatif yang sudah kita dapatkan sebelumnya yaitu sebesar 180 dan massa glukosa yang kita dapatkan saat survei yaitu sebesar 18. Sehingga didapatkan 18 per 180 menghasilkan 0,1 mol. Kemudian yang kedua kita harus mencari tahu besarnya energi kalor reaksi yang terjadi dari rumus delta H sama dengan min Q reaksi per jumlah mol. Nah, di sini karena kita dicarinya Q, jadi kita menggunakan rumus delta H dikali N. Jadi karena delta H ini udah diketahui pada soal yaitu sebesar minus 2820 dan jumlah molnya sudah kita dapatkan sebelumnya sebesar 0,1. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang tadi saya sebutkan yaitu Q sama dengan delta H dikali N, yaitu menjadi minus 2820 kJ dikali 0,1. Sehingga didapatkan hasil minus 282 kJ atau sama dengan minus 282 dikali 10 pangkat 3 Joule. Nah, kemudian untuk mencari tahu delta T, kita menggunakan rumus Q reaksi sama dengan minus M dikali C dikali delta T. Dengan M-nya merupakan massa kuda, kemudian C-nya merupakan kapasitas kalor spesifik yang diketahui pada soal, dan delta T yang akan kita cari. Nah, jadi kita kan udah mendapatkan Q reaksi yang kita cari sebelumnya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang baru ini, yaitu minus 282 dikali 10 pangkat 3 sama dengan minus 300 dikali 10 pangkat 3 dikali 3,5 dikali delta T yang akan kita cari. Kemudian di sini karena ada 10 pangkat 3 di kiri dan 10 pangkat 3 di kanan, kita dapat mencoretnya agar dua-duanya hilang. Kemudian didapatkan minus 282 sama dengan minus 300 dikali 3,5 dikali delta T. Nah, kita akan mengkalikan minus 300 dikali 3,5 terlebih dahulu. Sehingga didapatkan hasilnya minus 1050. Kemudian kita pindah ruaskan delta T-nya karena itu yang kita cari. Sehingga didapatkan persamaan delta T sama dengan minus 282 per minus 1050, dan kita dapatkan bahwa kenaikan suhu yang terjadi pada kuda saat pembakaran glukosa yaitu sebesar 0,27 Kelvin. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Mandalika atau kuda kami setelah mengonsumsi makanannya yang terkandung 18 gram glukosa akan mengalami kenaikan suhu saat pembakaran glukosa sebesar 0,27 derajat Kelvin. Nah, cukup sekian presentasi saya mengenai hubungan dari larutan asam basa dan termokimia pada kuda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo semuanya. Sebelumnya, terima kasih pemateri sebelumnya atas penjelasannya. Saya Rama dari kelas 12.2, absen 16, NIS 1920100206, kelompok 16, akan menjelaskannya dari sisi fisika. Kalian bisa lihat sendiri dari judulnya. Fisika dalam berkuda. Apa saja yang dapat kita bahas?
Oke, jadi saya mengambil beberapa materi di mana terdapat graf parabola, momentum, kapasitas kalor, dan dimensi. Nah, jadi pertama-tama, apa itu graf parabola? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dasar dari graf parabola itu sendiri, yaitu graf vertikal. Nah, dalam graf vertikal terdapat 3 jenis. Nah, di sini terdapat graf vertikal ke bawah yang memiliki gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Ada juga vertikal ke atas yang memiliki gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dan juga memiliki kecepatan awal. Untuk rumusnya, kalian bisa lihat sendiri. Dari segi rumus, mungkin perbedaannya hanya apabila vertikal ke bawah dengan penjumlahan, sedangkan vertikal ke atas dengan pengurangan. Oke, next. Kita memiliki gerak jatuh bebas. Dia tidak memiliki kecepatan awal, tetapi dia memiliki percepatan yang konstan dan besarnya sama dengan kecepatan gravitasi bumi. Waktu yang dibutuhkan juga saat tidak bergantung pada masanya, tapi tergantung pada ketinggiannya. Oke, jadi kita sudah tahu apa itu graf vertikal. Kita lanjut dengan materi kompleks atau pengembangannya, yaitu graf parabola yang akan kita bahas yang sebelumnya. Jadi graf parabola berbeda dengan graf vertikal. Graf parabola memiliki sudut tertentu atau sudut elevasi dan membentuk seperti parabola. Sedangkan graf vertikal, dia bergerak tanpa sudut, sehingga hanya bisa ke atas atau ke bawah secara tegak lurus. Secara teori, graf parabola adalah gabungan gerak horizontal yang merupakan GLB atau gerak lurus beraturan dengan gerak vertikal yang merupakan GLBB atau gerak lurus bebas beraturan yang dipengaruhi percepatan gravitasi. Nah, gerak ini bisa dianggap seperti memiliki lintasan berbentuk setengah lingkaran. Untuk analoginya, bisa dilihat dari gambar sebelah kanan, dan untuk analogi graf parabola saat berkuda, dapat dilihat dari gambar sebelah kiri. Nah, analogi ini merupakan bayangan apabila berhasil melewati rintangan. Nah, untuk kegagalan melewati rintangan, akan dibahas materi selanjutnya, yaitu momentum. Oke, mungkin kalian bisa lihat sendiri, atau bingung, apa itu V0, V0 X, V0 Y, tinggi maksimum, dan lain-lain lah. Nah, kita bisa lihat saja dari rumus-rumus ini, terdapat kecepatan awal horizontal, yaitu V0x, kecepatan awal vertikal V0y, ada juga tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum sendiri itu memiliki arti beberapa ketinggian yang tertinggi suatu kuda yang kita analogikan saat melompat. Nah, kita juga dapat mencari kecepatan sebelum tinggi maksimum, jarak tinggi maksimum, waktu tinggi maksimum dan minimum, jarak maksimum, dan posisi benda. Nah, kebanyakan rumus ini merupakan penjabaran dari rumus dasar sendiri, dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus bebas beraturan, khususnya yang gerak vertikal ke atas. Nah, untuk pembuktiannya tidak akan saya bahas untuk menghemat waktu. Oke, kesimpulannya, jadi dari materi graf parabola, kita dapat menyimpulkan apabila kuda melewati suatu pagar atau rintangan dengan kecepatan 45 km per jam dan sudut lompatan 40 derajat, kita dapat mengetahui kecepatan awal horizontal 9,57 meter per second, kecepatan awal vertikal 8,03 meter per second, tinggi maksimum 3,3 meter, jarak maksimum 15,7 meter, jarak saat tinggi maksimum 7,85 meter, waktu saat tinggi maksimum 0,82 second, dan waktu saat jarak maksimum 1,63 second. Nah, saya juga akan memisalkan apabila saya ingin tahu gitu di mana posisi dan berapa kecepatan kuda saat setengah detik melompat. Nah, kita mendapatkan hasil bahwa kuda berada di posisi 4,78 meter secara horizontal, 2,79 meter secara vertikal dengan kecepatan 10,06 meter per second. Beberapa hitungan mungkin akan dihitung lebih detail ya secara matematika oleh Rafli Putra Pratama. Oke, materi selanjutnya, momentum. Nah, ini merupakan analogi apabila kuda gagal melompat dan menabrak pagar atau rintangan. Nah, jadi kuda pasti bergerak sehingga memiliki kekuatan gerak. Nah, kekuatan gerak inilah yang disebut momentum. Nah, kekuatan gerak kuda dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, yang itu massa dan kecepatan si kuda atau kuda yang kita miliki itu mandalika. Nah, ketika massa dibalikkan kecepatan, muncullah kekuatan gerak. Istilah momentum digambarkan seperti semakin besar momentum, semakin dahsyat juga kekuatan yang dimiliki benda atau si kuda ini. Apabila benda diam, maka ukuran atau nilai momentum ada 0. Nah, inilah mengapa momentum hanya dimiliki oleh kuda yang bergerak. Momentum sendiri dapat dihitung dengan rumus P sama dengan M kali V, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Jadi, apabila kuda tidak melompat dan menabrak suatu pagar dengan kecepatan 45 km per jam,
dan memiliki massa 300 kg, dia akan memiliki momentum sebesar 3.750 kg meter per second. Nah, sekian itu cukup dari materi momentum. Lanjut, kapasitas kalor. Oke, apa itu? Nah, untuk kalor sendiri mungkin sudah dibahas ya oleh Naila Putri Salma. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu kalor jenis. Nah, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Rumusnya sendiri ialah C sama dengan M kali C. Nah, jadi yang awal itu C besar sama dengan M dikali C kecil. C kecil itu adalah kalor jenis ya. Untuk kalor tidak akan saya bahas karena sudah dibahas dari sisi kimia oleh Naila Putri Salma. Dengan rumus kapasitas kalor, kita dapat mengetahui bahwa kuda memiliki kapasitas kalor sebesar 1050 Joule per derajat Celcius apabila kuda bermassa 300 kg dan memiliki kalor jenis 3,5 Joule per derajat Celcius. Nah, kita juga dapat sebut kuda menyerap kalor sebesar 1050 Joule untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Oke, materi terakhir guys, dimensi. Nah, jadi tadi kan kita sudah bahas gerak parabola, momentum, kapasitas kalor. Nah, mereka pasti memiliki satuan. Nah, satuan tersebut pasti memiliki dimensi. Nah, jadi apa itu? Nah, dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang. Besaran pokok. Hal ini berarti dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan dimensi-dimensi dari besaran-besaran yang sudah kita hitung sebelumnya. Kalian bisa lihat sendiri apa saja itu. Ada jarak, kecepatan, banyak lah lain-lain. Nah, sebagai tambahan, dimensi ditulis dengan pagar, dan L memiliki arti length, T berarti time, dan M berarti mass. Oke, mungkin cukup materi fisika dalam berkuda. Mungkin akan dilanjutkan dengan pelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Putra Pratama dari kelas 12-2 absen 24 dengan nomor induk siswa 192010182 dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada guru-guru dan teman-teman semua mengenai konsep matematika dalam berkuda. Topik utama yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, gerak parabola, lalu yang kedua adalah gradien. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Rama barusan, gerak parabola adalah gabungan antara gerak horizontal atau GLB dengan gerak vertikal atau GLBB yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Bisa kita lihat di gambar di bawah, itu adalah analogi ketika berkuda dan membentuk parabola. Nah, rumus yang akan kita pakai pada gerak parabola dalam berkuda ini adalah untuk mencari ketinggian maksimum ketika kuda tersebut melompat atau Ymax dengan rumus sebagai Ymax sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G, yang dimana V0 adalah kecepatan awal, sin alfa adalah nilai sinus dari sudut tersebut, serta G adalah gravitasi. Mari kita masuk ke perhitungan. Data yang kita miliki adalah V0 ya, atau kecepatan awalnya bernilai 45 km per jam, atau kita konversikan menjadi 12,5 meter per sekon. Lalu yang kedua adalah nilai alfanya 40 derajat, dan nilai gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon. Sekarang mari kita masuk ke perhitungannya. Tentang hitungannya. Jadi yang kita cari sekarang adalah tinggi maksimum atau Ymax. Ymax ini mempunyai rumus yaitu V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Seperti yang aku udah jelasin tadi. Nah, data yang kita miliki berdasarkan di samping adalah V0 kita ganti dengan 12,5 meter per second kuadratin dikali sin 40. Sin 40 ini nilainya 0,643 kuadrat per 2 dikali gravitasi yang kita pakai di sini adalah 9,8. Nah, angka pertama adalah kita bisa kelompokkan ini menjadi 12,5 dikali 0,643 kuadrat
per 19,6. Lalu kita kalikan yang atasnya, angkanya kurang lebih menjadi 8,0375 kuadrat per 19,6-nya kita rubah menjadi pecahan, yaitu 98 per 5. Lalu setelah itu yang atas kita bisa sederhanakan menjadi pecahan. Setelah saya hitung tadi, 643 per 80 kuadrat seperti ini per 98 per 5. Pindah ke sini ya. Lalu menjadi 643 kuadrat per 80 kuadrat per 98 per 5. Nah, lalu setelah itu menjadi 5 dikali 643 kuadrat per 98 dikali 80 kuadrat. Ini tuh dari kali silang ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. 643 kuadratnya kita diamkan saja. 5 per 98 dikali 6400. Nah, 5 dengan 6400 ini bisa kita sederhanakan dari 3 kuadrat per 98 dikali 1280. Nah, hasil akhirnya adalah 643 kuadrat per 125.440. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 3,2 meter. Maka dari perhitungan ini bisa kita simpulkan bahwa Y max dari kuda tersebut melompat adalah 3,2 meter. Nah, selesai. Lalu materi yang kedua adalah gradien. Pengertian daripada gradien itu sendiri adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Rumus yang kita pakai dalam perhitungan gradien dalam berkuda hanyalah delta Y per delta X, di mana delta Y adalah Y2 dikurang Y1 dan delta X adalah X2 dikurang X1. Sekarang mari kita masuk ke dalam perhitungannya. Sekarang kita akan menghitung nilai gradien atau kemiringan dari kuda ketika melompat tersebut. Data yang kita miliki adalah X1 dan Y1-nya bernilai 0. Lalu X2-nya kita akan menggunakan titik dari launching point menuju lompatan kuda tersebut, yaitu 2,4. Nah, untuk Y2-nya kita akan menggunakan ketinggian maksimum yang telah kita hitung barusan, yaitu 3,2. Agar lebih terbayang, jadi kita analogikan bahwa kuda ketika melompat melewati si lompatan tersebut, ia adalah sebuah garis lurus. Nah, karena dia melompat dengan kemiringan tertentu, maka kita bisa menghitung gradien atau nilai kemiringan ketika kuda tersebut melompat. Nah, rumus dari gradien adalah delta Y per delta X. Ini mana delta Y adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, data yang kita miliki tadi kita masukkan 3,2 dikurang 0 dibagi 2,4 dikurang 0. Maka menjadi 3,2 dibagi 2,4 atau menjadi 4/3 dan 1,3. Maka nilai kemiringan kuda tersebut ketika melompati rintangan adalah 1,3. Terima kasih. Catatan, untuk semua angka yang muncul dalam perhitungan, baik dalam graf parabola maupun gradien, adalah angka yang valid yang kami dapatkan dari perhitungan dan juga dari sebuah video mengenai berkuda yang nanti tautannya akan saya cantumkan. Sekian saja materi mengenai matematika dalam berkuda. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan materi mengenai biologi dan kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya Ranti Arum Pratini dari kelas 12-2 absen 32 dengan NIS 192010-224 akan menjelaskan apa saja yang terjadi di olahraga berkuda dari sudut pandang biologi. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa berkuda itu mudah dan berpikir bahwa hanya kuda yang bergerak and we just sit there. Nah, itu salah besar, guys. Kenyataannya, berkuda termasuk salah satu olahraga yang paling banyak membakar kalori. Dengan hanya 30 menit berkuda saja,
sudah membakar kurang lebih 400 kalori. Kami sebagai rider harus menjepit kaki pada badan kuda untuk menjaga keseimbangan serta menahan beratnya kuda agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, kita membutuhkan energi saat berkuda. Lalu bagaimana sih energi itu dihasilkan dalam tubuh kita? Pembentukan energi. Proses ini termasuk ke dalam katabolisme yang merupakan reaksi pemecahan zat kompleks menjadi zat-zat sederhana yang akan menghasilkan energi. Saat berolahraga, kita membutuhkan energi yang besar sehingga akan terjadi respirasi aerob dalam tubuh kita. Nah, respirasi aerob akan menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih banyak daripada respirasi anaerob atau fermentasi. Reaksi ini terjadi di dalam mitokondria dan membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Nah, lalu di sini bisa kita lihat ada reaksi besarnya, yaitu C6H12O6 ditambah 6O2, jadi 6CO2 tambah 6H2O menjadi ditambah 3 ATP. Nah, di sini C6H12O6-nya adalah glukosa. Nah, glukosa ini didapatkan dari sistem pencernaan, yaitu dari amilum atau karbohidrat yang sudah dicerna, kemudian diserap di usus halus, dan dibawa oleh darah ke seluruh sel. Lalu di sel, glukosa akan bertemu dengan oksigen, yaitu bisa dilihat di sini ada oksigen, yaitu dari sistem pernapasan kita, dan dalam sel tersebut akan terjadi respirasi atau perombakan zat kompleks menjadi zat sederhana, yaitu energi atau ATP, yang tadi sudah kita bahas dalam definisi katabolisme. Lalu, tetapi pada ada zat buangannya, yaitu karbon dioksida dan air yang akan kita buang saat kita menghembuskan napas pada proses respirasi. Nah, dari satu glukosa ini akan menghasilkan 36 ATP. Lalu, ada apa aja sih proses dari respirasi aerob ini? Nah, proses yang pertama itu adalah glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma atau di sitosol dengan bahan utamanya yaitu glukosa. Nah, glikolisis ini memecah glukosa yang karbonnya ada 6 menjadi 2 asam pirufat yang masing-masing karbonnya memiliki 3 karbon dengan rumus kimianya yaitu C3H4O3 dan juga akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, pertama, glukosa dipecah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini kita bertanya-tanya kan, kenapa ada fosfat? Nah, karena di sini ATP akan ngasih fosfat ke glukosa, sehingga yang awalnya ATP akan menjadi ADP. Lalu, setelah itu dari glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat, dan berubah lagi menjadi fruktosa 6-bifosfat. Nah, bifosfat ini artinya 2, yang berarti di tahap tersebut juga akan membutuhkan ATP lagi. Sehingga kita memerlukan 2 ATP pada proses ini. Nah, fruktosa 6-difosfat akan dipecah menjadi 2 dengan enzim aldose, yaitu menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL. Nah, kemudian datanglah akseptor elektron pada masing-masing PGAL, yaitu NAD. NAD akan mengikat hidrogen sehingga menjadi NADH dari masing-masing PGAL, sehingga proses ini menghasilkan 2 NADH. Nih, kita udah dapat produknya 2 NADH. Lalu bisa dilihat juga di sini ada pembentukan ATP, di mana ADP akan mengikat fosfat. Di sini kita lihat ada 4 kali pembentukan ATP yang akan menjadi ATP. Nah, karena di sini kita kan akan menghasilkan 4 ATP. Tapi kita juga di sisi lain kita juga akan menghasilkan 2 ATP. Sehingga pada produk akhirnya kita akan mendapatkan 4 dikurang 2, jadi kita akan mendapatkan 2 ATP. Nah, di sini kita udah dapat 2 ATP-nya, dan pada produk atau hasil akhirnya kita akan mendapatkan asam pirufat, 2 asam pirufat. Nah, itu glikolisis. Selanjutnya, kita ke tahap dekarboksilasi oksidatif.
Nah, dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, masing-masing asam pirufat akan masuk reaksi kedua yang akan berubah menjadi asetil-CoA yang memiliki 2 karbon. Kan tadi awalnya asam pirufat itu punya 3 karbon, lalu berubah menjadi asetil-CoA menjadi 2 karbon. Nah, karbonnya ini kemana sih? Nah, karbonnya ini akan keluar dalam bentuk karbon dioksida. Nah, di sini tuh akan terbentuk satu karbon dioksida dari masing-masing asam pirufat, sehingga akan dihasilkan 2 karbon dioksida. Nah, lalu kita juga bisa dilihat di sini ada akseptor elektron yaitu NAD yang akan datang dan akan mengikat hidrogen dari asam pirufat dari masing-masing asam pirufat, maka terbentuklah 2 NADH. Selanjutnya, koenzim A atau CoA datang diikat oleh asam pirufat. Namun bersamaan dengan diikatnya CoA, asam pirufat akan melepas CO2. Nah, C-nya kan lepas 1 tuh, sehingga yang awalnya memiliki 3 karbon berkurang menjadi 2 karbon. Nah, karena CoA-nya diikat oleh asam pirufat, terbentuklah asetil-CoA. Nah, karena tadi ada 2 asam pirufat, maka akan dibentuk 2 asetil-CoA. Nah, itu tuh dekarboksilasi oksidatif ya. Lalu tahap ketiga yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini tuh sama kayak dekarboksilasi oksidatif atau DO, yaitu terjadi di matriks mitokondria. Cuman di sini bahan utamanya adalah asetil-CoA. Nah, pertama, asetil-CoA akan melepas CoA. Di sini dia akan melepas CoA dan akan berikatan dengan oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini kan punya 4 karbon. Asetil-CoA ini punya 2 karbon. Lalu terbentuklah asam sitrat yang akan memiliki 6 karbon. Nah, lalu kemudian masuk H2O atau air. Nah, air ini sebagai pereaksi dan akan menjadi isositrat. Di sini akan menjadi isositrat. Kemudian berubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat kemudian akan melepas karbon, sehingga akan memiliki 4 karbon. Jadi tadi di isositrat akan lepas 1 karbon, di alfa ketoglutarat akan lepas 1 karbon lagi. Jadi yang awalnya kita punya 6 karbon, jadi kita punya 4 karbon. Kemudian datang NAD. Di isositrat ini dan di alfa ketoglutarat ini akan datang NAD sebagai akseptor elektron, lalu terbentuklah NADH. Nah, dari alfa ketoglutarat akan berubah menjadi subsinil-CoA. Nah, lalu datang lagi GDP yang akan mengikat fosfat menjadi GTP. Nah, GTP tersebut kemudian akan terkonversi menjadi ATP. Nah, subsinil-CoA kemudian berubah menjadi subsinat. Datanglah FAD. FAD datang mengikat hidrogen menjadi FADH. Lalu subsinat kemudian berubah menjadi fumarat, berikatan dengan air dan terbentuklah malat atau asam malat. Datang lagi NAD sebagai akseptor elektron, sehingga menjadi NADH. Nah, asam malat berubah menjadi oksaloasetat lagi. Nah, nanti oksaloasetat akan berikatan lagi dengan asetil-CoA berikutnya. Sehingga hasil akhirnya kita akan mendapatkan 3 NADH, kita akan menghasilkan 3 NADH. Kita menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, ATP, dan 2 CO2. Tapi karena kan tadi kita menguraikannya itu ada 2 asetil-CoA, jadi maka produk akhirnya kita mendapatkan 2 NADH, 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, lanjut ke proses terakhir yaitu transfer elektron. Transfer elektron ini terjadi di krista atau membran dalam mitokondria atau di lekukan-lekukan dalam mitokondria. Nah, di sini NADH akan dipecah menjadi NAD plus H. Nah, ingat kan, tadi aku di awal bilang kalau
NADH itu setiap ada pemecahan pasti akan menghasilkan energi. Nah, energinya ini akan digunakan untuk mengikat ADP plus P. Jadi NADH, NAD plus H akan digunakan energinya untuk mengikat ADP plus P, sehingga akan menjadi ATP. Nah, dari satu NADH ini dapat menghasilkan energi yang mampu mengikat 3 ATP. Nah, begitu pula dengan FADH, jadi FAD plus H, cuman FADH hanya bisa menghasilkan energi yang mampu mengikat 2 ATP. Nah, kemudian ada reaksi selanjutnya, yaitu hidrogen yang dilepas, kemudian akan berikatan dengan akseptor elektron terakhir atau yang kita kenal sebagai oksigen. Jadi, kita akan punya 2H plus tambah setengah O2 yang akan menghasilkan H2O atau air. Nah, sekarang kita hitung ya guys. Tadi kita punya berapa NADH sama FADH dari masing-masing tahapan. Nah, dari glikolisis kita punya 2 NADH, dari dekarboksilasi oksidatif kita dihasilkan 2 NADH, lalu Cyprus scrap kita punya 6 NADH, yang totalnya jadi ada 10 NADH dikali 3, jadi kita punya 30 ATP. Lalu pada FADH kita punya 2 FADH saja pada Cyprus scrap, yaitu berarti 2 FADH akan dikali 2, jadi 4 ATP. Sehingga total dari transport elektron ini kita punya 34 ATP. Dan akan menghasilkan juga, jadi reaksinya 6H2O. Nah, itu adalah proses dari pembentukan energi yang terjadi di tubuh kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan napas saat kita berolahraga. Nah, sistem pernapasan pada saat berolahraga, yaitu tubuh menggunakan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida karena otot-otot bekerja lebih keras. Untuk mengatasi kebutuhan ekstra ini, tubuh merespon dengan bernapas lebih dalam dan lebih sering untuk mengambil oksigen yang dibutuhkan. Kecepatan pernapasan juga yang meningkat akan memfasilitasi pengantaran oksigen ke dalam aliran darah yang kemudian diangkut ke otot-otot yang bekerja. Mengatur napas yang baik merupakan hal krusial dalam berolahraga karena berhubungan dengan ketersediaan suplai oksigen dalam tubuh. Berdasar mekanismenya, pernapasan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, apa sih yang membedakannya itu? Pertama, di sini kita ada pernapasan dada. Nah, kalau pernapasan dada ini secara tidak sadar, manusia melakukan pernapasan dada untuk menghirup oksigen. Pernapasan ini melibatkan kerja otot antar tulang rusuk atau intrakostal sebagai pemicu kontraksi dan relaksasi rongga dada. Saat inhale atau menarik napas, otot-otot interkostal akan berkontraksi sehingga rongga dada mengembang dan kembali ke posisi semula atau relaksasi. Saat exhale atau menghembuskan napas, sehingga rongga dada mengecil. Saat berolahraga dengan durasi yang panjang, ketersediaan oksigen akan mempengaruhi performa secara langsung. Oksigen yang tidak tercukupi akan menurunkan performa akibat melambatnya proses pembentukan energi. Oleh karena itu, pengaturan napas untuk berolahraga endurance yang kira-kira lebih dari 90 menit membutuhkan cara napas yang tepat. Lalu ada pernapasan perut nih. Nah, pernapasan perut, jenis pernapasan ini umumnya dilakukan pada olahraga tertentu untuk memperpanjang proses exhale. Saat tubuh mengeluarkan banyak karbon dioksida atau CO2, maka hemoglobin akan mengikat oksigen lebih banyak pula untuk diangkut ke sel sebagai bahan bakar atau energi. Nah, mekanisme pernapasan ini dibantu oleh otot diafragma sebagai penggerak utama. Otot diafragma akan bekerja secara berlawanan dengan otot antar tulang rusuk. Nah, apabila otot diafragmanya mendatar, maka otot antar tulang rusuk akan berkontraksi dan rongga dada akan membesar. Begitu pula sebaliknya.
Walaupun demikian, kedua otot ini tetap bergerak bersamaan walaupun memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Nah, kesimpulan dari pengaturan napas dalam olahraga ini, jadi perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut terletak pada otot yang bekerja saat bernapas. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk atau interkostal sebagai penggerak utama, dan pada pernapasan perut menggunakan otot pada diafragma. Nah, kedua otot tersebut akan bergerak secara bersamaan, namun memiliki kerja yang berbeda. Nah, begitu cara pengaturan napas dalam berolahraga. Nah, sekarang aku ada fun fact nih, yang ngebedain kuda dengan hewan lainnya. Apa sih itu? Kuda adalah hewan ungulata. Apa sih hewan ungulata itu? Hewan ungulata adalah hewan yang berjalan menggunakan kuku. Kaki kuda menunjukkan bentuk adaptasi ekstrim untuk dapat berlari cepat. Kaki depan dan kaki belakang kuda memiliki pembagian fungsi spesifik yang cenderung berbeda di antara keduanya, baik pada saat kuda istirahat maupun pada saat kuda bergerak. Nah, sekarang di sini aku ada bagian-bagian kudanya nih. Nah, kaki depan kuda ini menopang sebesar 55 sampai 60% total berat tubuh saat kuda beristirahat dan menjadi peredam getaran saat kuda berlari cepat, terutama saat kuda mendarat dari lompatan atau jumping. Kaki belakang berfungsi sebagai pendorong saat kuda berjalan dan berlari. Nah, bisa dilihat di sini itu front leg atau kaki depan, lalu di sini ada hind leg atau kaki belakang. Kaki belakang itu sebagai pendorong saat kuda berjalan dan berlari. Tapi fungsi dasar dari keempat kaki kuda itu sebagai penahan tubuh untuk menjaga keseimbangan gravitasi dalam berbagai variasi gerakan. Bisa dilihat juga ya, ini dari bentuknya aja kaki belakang dan kaki depan sudah beda. Kaki belakang ini ada hock atau tarsusnya. Nah, kaki kuda memiliki struktur yang kompleks dan terdiri dari tulang, persendian, ligamen, otot, dan tendon. Semua komponen tersebut bekerja dalam satu sistem sehingga kuda dapat melakukan aktivitas gerakannya. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada hock, di sini ada knie atau lutut, di sini ada pastern, di sini coronet, ini juga tuh sebenarnya coronet, ini coronet. Terus di sini ada hoof atau kuku, terus ada fetlock. Fetlock ini yang di sini guys. Lalu di sini ada anatomi normalnya dari kaki kuda. Nah, kuku kaki depan kuda mempunyai sudut terhadap tanah yang lebih landai dibanding kuku kaki belakang. Sudut yang dibentuk antara paries ungulae di bagian toe atau kaki dengan tanah pada kuku dapat berkisar antara 45 sampai 50 derajat. Ini untuk front leg atau kaki depan. Tapi untuk kaki belakang itu sudut antara kuku dan tanahnya itu sekitar 50 sampai 50 derajat. Ini untuk hind leg atau kaki belakang. Nah, di sini juga ada beberapa anatomi sederhana dari kaki kuda, yaitu ada tendon, ada fetlock joint itu yang tadi, lalu ada vein atau urat, ada arteri juga, ada dinding kuku, dan ada ligamen. Ada juga sih fun fact tentang kuda yang menjadi pembeda dari hewan lainnya, yaitu keringat kuda. Nah, tapi keringat kuda akan dibahas lebih detail dari sudut pandang kimia yang dijelaskan oleh Naila Putri Salma. Nah, sekian penjelasan saya mengenai olahraga berkuda dari sudut pandang biologi. Oke, mungkin cukup dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Oh ada ya? Salomnya lupa. Oh iya Salome. Mama ini dia. saya dapat hasil Ini kuda cantik. Kece. Sepertinya iya, rambutnya bagus. apa sih?